wabarakatuh. Saya Eri Andriani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah telaah kurikulum dan MISD yang diampu oleh Ibu Dr. Hilmiati MPD. Yang pertama saya jelaskan dulu ya. Jadi kurikulum di sekolah ini ada dua. Yang pertama memang sesuai dengan aturan bahwa kurikulum itu karena waktu itu Pak Menterinya Pak Nadiem Makarim, jadi dia memberikan kita sekolah itu keluasan untuk bisa memilih kurikulum. Tetapi pada saat penggantian kurikulum dia tidak langsung semuanya kelas tidak langsung mengganti kurikulum. Jadi ada bertahap, ada fase A yaitu dari kelas 1 sampai kelas kelas 1 sama kelas 5 yang dapat kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas 3, kurikulum saya kelas 3 itu kurikulumnya 2013. Jadi beda, di sini ada dua kurikulum yang kita pakai di sini. Mungkin selanjutnya kita masih menunggu permen itu dari Menteri baru Pak Murti itu kita tidak tahu apakah disetarakan lagi kurikulumnya atau gimana. Cuman di sini ada dua kurikulum yang dipakai, kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Kalau merdeka itu kan kembali seperti KTSP hampir mirip, yaitu permapel ya, permata pelajaran. Sedangkan kalau kayak kurikulum 2013 itu tentang tematik. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada kesulitan nggak Pak mengajar yang itu yang inklusi? Kesulitan pasti ya, jelas itu kesulitan. Karena istilahnya kalau kita kesulitannya itu banyak sih yang kita temukan di lapangan. Karena kan istilahnya kita harus lebih banyak sabarnya untuk mengajarkan anak-anak yang seperti itu. Kita nggak bisa pengen cepat yang bagaimana seperti yang kita inginkan, dan kurikulumnya juga mereka berbeda. Kompetensi yang harus mereka penuhi juga berbeda. Nilai yang mereka KKM-nya berbeda. Ketuntasan minimal belajar anak yang inklusi sama anak yang normal itu berbeda. Tidak sebanyak anak yang normal. Itu yang membedakan anak inklusi sama anak normal. Kalau anak inklusi itu ya sederhana aja, dia bisa normal dalam berkehidupan sehari-hari saja sudah alhamdulillah sudah ada kemajuan dibilang. Tidak beda halnya dengan anak yang normal. Itu beda, penilaiannya juga beda. Cara penilaiannya beda dan banyak masalah sih. Tetapi kan kita di sini sudah yang namanya mendapatkan kompetensi masalah anak-anak BK. Teknologi yang digunakan di sekolah ini? Teknologi kita pakai di sini banyak ya. Tidak hanya audio dan visual, audio visual juga kita pakai, baik berupa proyektor LCD, terus kita pakai tapi lebih dominan sini anak-anak belajar mengamati langsung. Kalau proyektor sama itu mungkin agak jarang, tapi mereka di sini langsung mengamati langsung. Apa yang misalnya tergantung pembelajarannya sih, silakan guru dulu. Untuk fasilitasnya kayak perpustakaan, masjid gitu, gimana? Untuk perpustakaan kita masih manual. Belum ada yang namanya sarana untuk digital seperti adanya komputer atau anak-anak bisa belajar buku elektronik, itu belum ada, belum tersedia. Terus
bagaimana itu cara Bapak gimana ya, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan inspiratif dalam proses belajar? Kalau saya cara menciptakannya itu yang pertama kita harus tahu, yang kita harus tahu itu anak maunya apa. Kita sebagai seorang guru itu harus tahu sebelum kita mengajar anak ini maunya apa. Misalnya, anak ini jenuh, ya kita harus bisa membaca situasi, yaitu kalau anak-anak kita jenuh ya kita buat permainan sambil belajar. Terus biar kalau dia sudah gitu ya baru lagi kita ada ceramah, metode ceramah. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kalau sebagai seorang guru itu kita harus memberikan 90% timing student. Student itu artinya siswa yang lebih aktif ketimbang gurunya. Kalau ada yang dilihat banyakkan guru yang ngomong ceramah, itu bukan timing student, bukan waktunya murid, itu waktunya guru. Nah, jadi diusahakan 90% itu murid saja yang bekerja. Guru cukup ya 10% lah dalam menjelaskan sebentar, sisanya banyakkan murid yang bekerja. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu yang saya lakukan. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan bentuk dukungan apa saja yang diharapkan dari orang tua? Ya, keterlibatan orang tua ya alhamdulillah ya. Kita juga di sini memiliki grup khusus orang tua dan guru. Jadi di sana kita bisa konsultasi baik berupa kemajuan anak, baik berupa kondisi anak dan lain sebagainya. Jadi kita guru di sini sama orang tua saling berkontribusi lah, bagaimana saling memantau kegiatan anak baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita di sini sama orang tua masih satu jalan, tidak ada yang namanya jalan-jalan sendiri. Alhamdulillah orang tua di sini juga memberikan adalah sumbangsih mereka baik berupa tindakan, berupa kegiatan, misalnya kalau ada PR dalam membuat karya, nah di situ orang tua ikut juga membantu anak-anaknya bagaimana. Itu sih, alhamdulillah di sini orang tuanya bagus. Ada kendala nggak Pak untuk yang dihadapi peserta didik dan untuk dalam mengakses sarana dan prasarana? Ya kendala yang saya temukan ya, kendala pada saat memberikan sarana, misalnya banyak kan ada beberapa ekonomi orang tua terutama yang berbeda-beda dari ekonomi orang tuanya, ada yang mempunyai, ada yang kurang mampu. Nah, jadi misalnya ketika kita ingin mengajak anak untuk outing kelas misalnya, kadang ada beberapa orang tua yang tidak mampu memenuhi itu. Jadi mau nggak mau kadang kita sebagai seorang guru yang memberikan fasilitas itu. Jadi sekolah juga sudah siap sih menyediakan itu semua. Kalau memang ada ditemukannya beberapa peserta didik yang tidak mampu memenuhi sarana dan prasarana seperti itu. Terus ada yang mengangkat pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Oke, kendalanya untuk tenaga pendidik itu banyak sih. Yang pertama kita di sini ya. Kalau di sini mungkin untuk diklat atau pengembangan kompetensi guru itu tidak sesering mungkin gitu. Mungkin kalau maunya saya sih untuk kalau bisa ya setiap bulan itu adalah pertemuan atau diklat atau seminar atau apa untuk mengembangkan kompetensi guru itu sendiri. Itu yang agak jarang di sini. Yang ini hambatan yang sedang dihadapi sekarang, apakah ada perubahan pemerintahan yang akan berdampak bagi? Ya, hambatannya yang jelas, yaitu hambatannya masalah kurikulum. Kita itu kan menjalankan kurikulum yang diberikan oleh menteri. Kalau berbeda menteri, beda lagi kurikulum. Yang kasihan ya gurunya, karena kurikulum belum selesai, semuanya tiba-tiba berubah kembali. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi ya semoga lah menteri yang sekarang kurikulumnya tetap mengikuti kurikulum yang lama, sehingga guru tidak perlu ada lagi perubahan dan tidak perlu harus ada administrasi dan lain sebagainya yang harus dipenuhi.
wabarakatuh.